Perkenalkan, nama saya Rio Rafael Sembiring dengan NIM 2205531138. Kini saya akan sedikit menjelaskan tentang persamaan linier. Saya mengambil sumber dari linear algebra step by step. Bagian pertama, bagian 1.5, aljabal matriks. Sifat-sifat penjumlahan matriks. Matriks 0 adalah matriks yang memiliki semua entry 0 dan dilambangkan dengan 0. Matriks 2 kali 2, 2 kali 4, dan 3 kali 3 0 adalah matriks 3. Kadang-kadang matriks 0 dilambangkan dengan 0 mn yang berarti bahwa itu adalah matriks 0 ukuran m kali n. M adalah baris dan n adalah kolom. Matriks di atas masing-masing dilambangkan dengan 0, 0, 22, 024 dan 023. Properti penambahan matriks. Biarkan A, B, dan C menjadi matriks dengan ukuran yang sama, M kali N. Contoh, biarkan A 12 minus 19 35 76, B 71 64 minus 35 23, dan C minus 23 minus 7 minus 9 82 61. Determine. Dalam pertanyaan A tambah B, solusinya kita memiliki A tambah B sama dengan 12 minus 19 35 7 minus 6 ditambah 71 64 minus 35 23 dan mendapatkan hasilnya 83 15 13 0 10 93. Sifat perkalian skalar. Biarkan A dan B keduanya menjadi M dan N. Matriks dan C K menjadi skalar. Contoh, biarkan A sama dengan minus 1 3 minus 1 9 3 6 4 1. Untuk B 1 minus 2 5 3 8 2. C sama dengan minus 1, C sama dengan minus 2, K sama dengan 5, dan X sama dengan X, Y, Z. Determine. Untuk bagian A, pertama-tama kita evaluasi C ditambah K dan mengalihkan hasil dengan matriks B. C tambah K, B, dan menggantikan C sama dengan minus 2 dan K sama dengan 5 dan mengalihkan setiap suku jadi 3. Itu yang B. Dengan teorema 1.3c kita memiliki C ditambah K, B, C ditambah K dikali B sama dengan CB dan KB. Oleh karena itu, kita memiliki solusi yang sama dengan bagian A. Untuk yang C, bagaimana kita mengalihkan minus 10A? Kalikan setiap entry matriks A dengan minus 10. Untuk yang D, apakah C dikali KA sama dengan teorema 1.13 kita mendapatkan CK sama dengan C dikali KA dan CK sama dengan minus 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka C kali KA sama dengan CK dikali A dikurang 10A. Evaluasi minus 10 dilakukan pada bagian C di atas. Untuk bagian E, menjumlahkan matriks A dan B dan mengalihkan hasilnya dengan K sama dengan 5 dan diperoleh 40Y ditambah 60Z 30X dan ditambah 45Y ditambah 15Z. Untuk yang F, kita dapat menuliskan sistem linear sebagai 14 ditambah 14D ditambah 28D sama dengan 0. Untuk persamaan kedua, minus 77X dikurang 21D ditambah 7D sama dengan 14 28 minus 77 minus 21 7. Matriks 2 dikali 3 memiliki faktor umum 7. Mengambil ini, kita memiliki 7 2 11 2 minus 3 4 1. Karena kita diberikan minus 2K sama dengan 5, kita bisa 7 sama dengan 5 dikurang minus 2 sama dengan C dikurang K. Dapatkah kita menemukan hubungan antara matriks tersebut? Menambahkan F dan B, jangan beri koefisien dalam, namun B dikurangi bekerja. Oleh karena itu,
kita dapat menuliskan sistem linier yang sama. K dikurang C dikali B dikurang S. X sama dengan AT. Sifat perkalian matriks. Perkalian matriks tidak bersifat komutatif, yang berarti bahwa urutan di mana kita memperbanyak matriks itu penting. Jika A dan B adalah matriks, maka secara umum AB sama dengan BA. Untuk contoh, misalkan A sama dengan 1, 4, 5, 3, 7, 3, 6, minus 1, 2, dan B minus 1, 2, 6, 3, 1, 4, minus 5, 7, 9, minus 6, 2, 1. Tentukan unsur-unsur berikut: AB 12, AB 23, AB 31, AB 43, dan AB 34. Solusinya, untuk AB 12 adalah entry pada baris pertama dan kolom kedua dari matriks AB yang sama. AB 12 136 dikali 1 4 314 dengan 1 dikali 3 ditambah 3 dikali 1 ditambah 6 dikali 4 sama dengan 30. Untuk AB 23 adalah entry pada baris kedua dan kolom ketiga dari matriks AB yang sama dengan AB 23 4 7 minus 1 dikali minus 5 minus 7 minus 9 sama dengan 4 dikali minus 7 ditambah 7 dikali minus 7 ditambah 1 dikali 9 sama dengan minus 79. Demikian pula pada AB 31 5 dikali 5 32 dikali 1 26 sama dengan 5 dikali minus 1 ditambah 3 dikali 2 ditambah 2 dikali 6 sama dengan 13. Apa yang dimaksud dengan notasi AB 43? AB adalah garis keempat matriks A dikali kolom ketiga matriks B. Tetapi matriks A dan B hanya memiliki 3 baris, sehingga kita tidak dapat mengevaluasi AB 43. Untuk selanjutnya, kekuatan matriks. Matriks sangat berguna dalam rantai Markov. Ini didasarkan pada matriks yang entry-nya adalah probabilitas. Banyak sistem kehidupan nyata memiliki unsur ketidakpastian dan berkembang dari waktu ke waktu, dan ini dapat dijelaskan melalui rantai Markov. Kekuatan matriks sangat berguna dalam rantai Markov. Ini didasari pada matriks yang entry-nya adalah probabilitas. Banyak sistem kehidupan nyata memiliki unsur ketidakpastian dan berkembang waktu ke waktu, dan ini dapat dijelaskan melalui rantai Markov. Oleh dadu adalah rantai Markov. Namun, permainan seperti poker bukanlah rantai Markov, karena apa yang kita pilihkan tergantung pada gerakan masa lalu. Contoh, biarkan S minus 3178 dan B 5293 menentukan S. Ingat, S kuadrat sama dengan S dikali S. Jadi S kuadrat sama dengan minus 3178 dikali 3718 sama dengan 16,53571. Demikian pula yang B kuadrat 5293 dikali 5293 menjadi 43167227. Bagian selanjutnya, transpose dan inverse dari matriks. Mengubah urutan matriks. Untuk contoh, tentukan mengubah matriks berikut. Dapat dilihat pada contoh. Untuk yang A sweep matriks dan kolom yang kami miliki. ST minus 923 7 minus 29 6 minus 1 5. Yang kedua, transposi B 1 0 0 2 0 2 0 0 0 3 memberikan matriks yang sama. BT sama dengan 1 0 0 0 2 0 0 0 3. Transformasi matriks ini jangan mengubah matriks E to B, T dan sama dengan B. Yang ketiga, kita memiliki CT minus 134 790 karena C sama dengan minus 173940. Untuk yang keempat, matriks jenis D 1 2 3. Kalau matriks atau vektor transformasi membuatnya matriks DT sama dengan 1 2 3. Untuk selanjutnya
1.6 properti transformatis. Untuk contoh, berdasarkan teorema 1.19, sifat A yang kita miliki adalah A, dan untuk B menerapkan properti teorema yang sama. C mensubstitusi matriks A dan B. Yang D, dengan teorema 1.3 properti C, kita memiliki A ditambah B sama dengan A ditambah B dipangkatkan N. Ini dievaluasi menjadi pada bagian C di atas. Untuk E, apakah AB sama dengan kami tidak dapat mengevaluasi AB karena kami tidak dapat menghitung AB. Perkalian matriks AB tidak mungkin dilakukan karena jumlah kolom matriks A tidak sama dengan jumlah baris B. Matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang dilambangkan oleh satu sedemikian rupa sehingga AM sama dengan A. Untuk matriks A, apapun ini mirip dengan bilangan real, di mana angka 1 adalah elemen identitas yang memenuhi X1 sama dengan X untuk bilangan real X. Dapat kita lihat untuk contohnya, larutan melakukan perkalian matriks AM LA sama dengan 1001 PRQ 1131 13 sama dengan P11 untuk Q 13 R13. Kita dapat merasakan ini seperti yang di bawah ini, R sama dengan R di bawah PP. Matriks terbalik. Biarkan X sama dengan 0 menjadi bilangan real, maka kebalikan dari X adalah bilangan real. X pangkat minus 1 sedemikian rupa. X sama dengan X pangkat X minus 1 sama dengan 1. 1 adalah elemen identitas bilangan real. Properti matriks terbalik. Hanya ada satu matriks terbalik dalam matriks yang tidak dapat dibalik atau matematis. Hanya ada satu matriks B, sehingga AB sama dengan BA sama dengan 1. Buktinya, karena keduanya AB dan AC sama dengan matriks identitas 1, kita dapat menyamakan kiri kalikan persamaan A sama dengan AC ini dengan matriks B. B dikali AB sama dengan B dikali AC. Karena matriks A dan B adalah kebalikan dari satu sama lain, BA AB 1. Oleh karena itu, kami telah membuktikan proposisi kami bahwa matriks terbalik itu unik. Untuk bagian 1.7, jenis solusi. Sistem yang setara. Dua matriks setara baris jika berasal dari yang lain dengan menerapkan operasi baris. Artinya, mengalihkan matriks dengan konstanta bukan 0 untuk tambahkan kelipatan dari satu baris ke baris lainnya. Untuk yang ketiga, baris persimpangan. Ini setara dengan mengalihkan persamaan dengan konstanta bukan 0, tambahkan kelipatan dari satu persamaan ke persamaan lain. Untuk yang ketiga, persamaan pertukaran. Jenis solusinya, untuk yang pertama tidak ada solusi, untuk yang kedua solusi unik, dan yang ketiga jumlah solusi yang tak terbatas. Sistem homogen. Sistem linear homogen didefinisikan sebagai AX sama dengan 0, di mana A adalah matriks N by N dan X adalah vektor. Secara umum, jika sistem linear berisi 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 sampai 0xn sama dengan 0, maka persamaan ini dapat dihapus tanpa mempengaruhi solusinya. Baris dengan semua entry 0 disebut baris 0. Karena kita memiliki sistem homogen, kita harus memiliki solusi, meskipun itu hanya solusi sepele. X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Untuk gambar A, tidak ada variabel bebas, solusinya unik. Untuk gambar B, satu variabel bebas, solusi ini adalah solusi. Untuk gambar C, dua variabel bebas, seluruh bidang adalah solusi. Sistem yang tidak homogen. Sistem linear non-homogen didefinisikan sebagai AX sama dengan B, di mana B sama dengan 0. A11x1 tambah A12x2 sampai A1nxn sama dengan B dan 21x1 ditambah A22x2 sampai A2xn sama dengan B2. AM1x1 ditambah AM2x2 sampai AMNxn sama dengan Bn. Di sini, setidaknya salah satu dari B harus mengambil nilai selain 0. Biarkan sistem linear non-homogen
AX sama dengan B, di mana B sama dengan 0, C baris yang setara dengan matriks argumen, di mana R berada di dalam bentuk epsilon baris yang dikurangi, dan N yang tidak diketahui, dan R baris non-nol dalam R. Jika R kurang dari N, maka sistem linear AX sama dengan B memiliki solusi yang tidak terbatas. Aplikasi untuk teka-teki. Kita dapat menggunakan animasi Gaussian untuk memecahkan teka-teki. Kita bisa memecahkan teka-teki Sudoku dengan menggunakan teknik ini. Banyak dari ini memiliki solusi yang tak terbatas, tetapi teka-teki di surat kabar nasional adalah untuk khalayak umum, sehingga jawabannya umumnya terbatas pada bilangan bulat positif di bawah 10 atau 25. Kebanyakan orang berpikir bahwa mereka memiliki pilihan selain memecahkan teka-teki ini dengan coba-coba, tetapi menerapkan eliminasi Gaussian memberikan solusi umum dan dilakukan secara sistematis. Bagian 1.8, metode matriks terbalik. Matriks terbalik tidak berguna untuk menyelesaikan sistem linear tunggal AX sama dengan B, tetapi berguna jika seseorang perlu menyelesaikan banyak sistem yang memiliki matriks koefisien A yang sama. Misalnya, Anda memiliki 100 linear AXK sama dengan BK, di mana koefisiennya tetap, tetapi vektor sisi kanan BK bervariasi, dan Anda ingin menyelesaikannya. Dalam hal ini, Anda akan membalikkan matriks koefisien A hanya sekali, dan kemudian XK sama dengan A dikurang 1 BK untuk setiap BK. Ada banyak aplikasi kehidupan nyata di mana Anda mungkin perlu menyelesaikan sistem linear AX sama dengan B, di mana matriks A tetap sama, sementara vektor B berubah. Dalam hal ini, lebih efisien untuk menyelesaikan kebalikan dari A sekali, kemudian kali inverse itu dengan berbagai vektor B. Ini karena matriks A umumnya merupakan properti umum, tetapi B properti tertentu dari sistem. Matriks dasar. Matriks elementer adalah matriks yang diperoleh dengan operasi satu baris pada matriks identitas. Misalnya 0, 0 akar 2, 0, 0, 0, 1 adalah matriks elementer karena kita telah mengalihkan matriks dengan matriks identitas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 oleh akar. Contoh yang mana berikut ini yang merupakan matriks dasar. S, B, dan D adalah matriks dasar. Mengapa? Matriks S adalah matriks elementer karena kita dapat memperoleh matriks ini dengan mengalihkan baris matriks identitas oleh 23B. Adalah matriks item karena kita dapat memperoleh matriks ini dengan mengalihkan ini baru saja skala baris matriks identitas. Untuk matriks C bukanlah matriks elementer karena kita tidak dapat memperoleh matriks C dengan operasi satu baris pada matriks identitas. Operasi baris 2 pada matriks identitas diperlukan untuk mendapatkan matriks C. Operasi 2 baris adalah 1 ditambahkan 3 kali matriks bawah matriks identitas ke baris atas. Yang kedua kalikan baris tengah matriks identitas dengan 4. Pernyataan yang setara. Apa arti istilah kesetaraan? Dua pernyataan P dan Q setara jika P dan Q benar atau keduanya salah. Cara lain untuk mengatakan ini adalah P jika dan hanya jika Q dilambangkan dengan P, jika dan hanya jika Q ini berarti P menyiratkan Q dan Q menyiratkan P. Berjalan dua arah. Kami membuktikan proporsi bentuk PQ dengan mengasumsikan P benar dan kemudian menyimpulkan Q. Secara umum kami mendapatkan 4 pernyataan P, Q, R dan S setara jika P sama dengan Q, Q sama dengan R sama dengan P, dan P sama dengan S. Menentukan matriks terbalik. Setiap dua pernyataan dari 4 dalam teorema di atas adalah setara jika A sama dengan B dan B sama dengan A. Jika biasanya ditulis A sama dengan B dengan teorema di atas, kita juga memiliki A sama dengan C, yang berarti bahwa matriks A, N dan N
tidak dapat dibalik. A adalah baris yang setara dengan matriks identitas 1. Ada matriks dasar E1, E2, E3 sampai EK sedemikian rupa sehingga 1 sama dengan EK 1 dan E2 E1 dan A mengalihkan kedua sisi dengan A-1. Oleh karena itu, dari 1 EK-1 sampai E2 E1A kita menyimpulkan bahwa A-1 sama dengan EK-1 sampai E2 E1. Mengusahakan persamaan linear. Pertimbangkan sistem linear umum yang ditulis dalam bentuk matriks sebagai AX sama dengan B. A tidak dapat dibalik. Mengalihkan ini dengan matriks terbalik, A1 memberikan A1X sama dengan A-1B. 1X sama dengan A-1B menyiratkan X sama dengan A-1B karena 1X sama dengan X. Oleh karena itu, solusi dari sistem linear AX sama dengan B di mana A dapat dibalik diberikan oleh X sama dengan A-1B. Matriks yang tidak dapat dibalik atau tumbal. Jika pendekatan di atas mencoba matriks A menjadi matriks yang diperbesar tidak dapat dicapai, maka matriks A tidak dapat dibalik. Tumbal ini berarti matriks A tidak memiliki invers berdasarkan teorema 138. Kita mengetahui bahwa matriks A dapat dibalik memiliki invers untuk bentuk echelon baris tereduksi dan dari A adalah matriks identitas. Ingat, bentuk echelon baris tereduksi matriks N dikali N hanya dapat 1 menjadi matriks identitas, atau yang kedua memiliki deretan 0. Jika kita berakhir dengan deretan 0, maka matriks yang diberikan tidak dibalik. Misalkan A adalah matriks bujur sangkar dan R adalah bentuk echelon baris tereduksi dari A, maka R memiliki setidaknya satu baris 0. A tidak dapat dibalik. Untuk 1.86, aplikasi untuk kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari komunikasi secara sembunyi-sembunyi. Ini melibatkan pengkodean dan penguraian pesan. Ini adalah area yang berkembang dari aplikasi aljabar linier karena agensi seperti CIA menggunakan kriptografi untuk mengkodekan dan mendekodekan informasi. Salah satu cara mengkodekan pesan adalah dengan menggunakan matriks. Dapat dilihat pada contoh. Cara sederhana untuk menjadikan pesan adalah dengan mewakili setiap huruf alfabet berdasarkan posisinya dengan alfabet dan kemudian menambahkan 3. Sebagai contoh, untuk alfabet A 1, B 2, C 3, dan D 4. Jika ditambah 3, A menjadi 4, B menjadi 5, C menjadi 6, dan D menjadi 7. Kolom terakhir mewakili ruang dan kami menominasikannya dengan nilai 27 ditambah 3 sama dengan 30. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.